Pasti teman-teman ngomong nih ya, ini kok nggak pernah koreksi Bitcoin. I1 up only. Special computing naik. Artificial intelligence naik. Ini kira-kira I2 ini gimana? Ya, pasti banyak yang bertanya-tanya. Next. Terakhir, kita ungkapkan di event New World Order, market itu di keadaan public participation fase kedua. Dan sekarang, Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. market ini menuju ya exit phase atau fase kelebihan. Artinya apa ya? Mulai nggak nyaman ya, tukang sayur ngomongin Bitcoin ya, barista ngomongin Bitcoin. Ya, hampir semua orang ya, teman-temanmu SMA yang ngomongin Bitcoin ya, gurumu, tantemu, itu akan membawa kita ke exit phase ya, fase kelebihan. Lalu apa yang terjadi setelah kelebihan? Pasti market ini akan jenuh. Para smart money mereka membeli ketika akumulasi. Ketika semua orang calling lower di 2022 itu mereka akumulasi terus. Dan sekarang hampir semua smart money mulai promoting Bitcoin. JP Morgan, BlackRock, Vanguard, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda kita sudah memasuki fase yang kelebihan. Sehingga next, cepat atau lambat koreksi itu pasti terjadi. Tapi ingat, koreksi itu bukan hal yang buruk. Tanpa adanya koreksi, market itu nggak akan sehat. Ya, next. Nah, apa yang membuat kira-kira kita ada bau-bau ya koreksi? Karena kalau kita lihat RSI di monthly Bitcoin, selalu terjadi koreksi ketika di angka 90 dan juga 95. Sekarang 75. Jadi kita secara RSI masih punya sekitar 20 poin di monthly ya untuk pushing. One last push. Dan juga setelah itu mungkin akan ada fase distribusi. Tapi ingat, altcoin dan semuanya itu akan berterbangan ketika kita di fase distribusi dari Bitcoin. Pertama, ya market cap trendline secara logaritmik kita ada di warna merah. Kalau misalkan berhasil tembus merah, kita shoot up for the sky. Risk level ada di 0,7. Ya, tiap di 1 itu selalu mengalami koreksi. Short term bubble risk. Ini sudah mau merah ya, sekarang kuning. Dan terakhir, minor flow to exchange. Terakhir, itu masih 10.000 per bulan. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Ketika kita di New World Order, sekarang 50.000 Bitcoin setiap bulan dimasukkan oleh para miner ke exchange. Mau diapain? Dijual. Cepat atau lambat, koreksi pasti terjadi. Next. Tapi secara price action, saya lebih percaya harga, karena saya lihatnya pakai mata ya. On-chain mungkin di belakang ya, type of iceberg. Tapi kita lihat harganya Bitcoin sekarang. Itu ada chance kita mengalami yang namanya fase price discovery. Next. Apa itu fase price discovery? Yaitu adalah keadaan ketika Bitcoin udah boost harga sebelumnya. Sehingga nggak ada angka yang bisa membatasi Bitcoin itu harus dijual di sini. Itulah kenapa harganya bisa semakin mahal. Kalau kemarin, oke, 69.000 mahal. Saya akan jual di sini. Karena sebelumnya ada orang jual di 69.000. Tapi ketika 69.000 itu sudah ditembus, nggak ada lagi yang bilang, oh ini mahal di 69.000. Nggak ada, karena udah break. Bahkan bisa ke 100.000, ke 200.000, and so on. Karena kalau kita lihat, harganya persis dengan ketika di tahun 2020. Triple tap. Tahun 2017, start garis tembus, dan Bitcoin shoot up for the sky. Naik 200% lebih ya dari situ. Naik 394%. Dan sekarang kita di keadaan yang sama. Price discovery. Next.
Dan for the first time in forever, Bitcoin candle monthly-nya closing bullish 7 kali berturut-turut ya. Jadi angka keberuntungan nih ya, 7 ya. Ronaldo ya. Ada yang ngefans Ronaldo di sini? Ada? Ya, saya cuma mau bilang ya, Messi lebih bagus ya. Enggak, dua-duanya good ya. Yang dua-duanya good juga siapa juga ya di kripto, ya mungkin saya sama Timothy mungkin ya. Sombong dikit ya. Oke, next. Nah, ada kemungkinan ya kita tembus garis P-cycle top. Yang mana setiap kali kita tembus di sini, ya ini nggak mau diakui ya, hampir setiap resistance itu ada chance kita untuk tembus. So this is make it or break it moment. Tapi secara price action kita bisa pastikan 70% kita akan mengalami kenaikan untuk tahun ini. Next. Kita lihat ya, secara harga patternnya sama dengan tahun 2020. Bahwa ada konsolidasi selama 1094 hari. Sama persis dengan yang terjadi di sekarang. All time high. Kemudian harga sideways selama 1094 hari. Dan sekarang all time high 2021. Konsolidasi lagi 1094 hari. Dan harga sekarang mengalami breakout. Jadi ini secara pattern, secara pola, secara price action, secara data, it's 2021 all over good for Bitcoin. Next. Sebenarnya ini sampai mana? Ya, kalau kita lihat ya, MVRV, band. Ada chance ya, kita ke area hampir 90.000. Stock to flow juga ada di area yang mana kita masih aman untuk bergerak ya, Bitcoin untuk saat ini. Next. Dan di tahun 2024 ada potensi ya, DXY, the dollar index, ini masih ada chance untuk mengalami penurunan. Karena dia udah back to range ya, dan ada potensi dia retest di trend line yang ada di monthly chart. So DXY, ya gonna slowing down, and Bitcoin gonna pump for this year. Next. Nah, pasti timbul pertanyaan ya, kira-kira masih ada nggak out season ya? Karena teman-teman ini attack jam terus ya, biasanya ya. Tanya ya, sudah waktunya atau belum ini out season ya? Next. Saya bisa memastikan ya, selling pressure Bitcoin itu bukan di 100.000. Tapi di 90.000. Karena semua on-chain data mengatakan selling pressure akan ada di 88.000. Dan secara price action, retracement Fibonacci 1618-nya itu di 90.000. Jadi orang-orang biasanya nunggu 100.000 ya. Saya 100.000 akan jual Bitcoin. 90.000 koreksi. Saya akan jual Dogecoin di $1. 0,7 koreksi. Angka psikologis seringkali tidak terjadi. Karena dunia itu tidak bekerja seperti yang kita mau. Ya. Jadi mungkin, yang nggak mungkin ya. Selling pressure Bitcoin itu akan ada di 90.000. Next. Tapi tetap koreksi ya, itu bukan cycle top. Karena kita masih percaya 4-year cycle top di tahun 2025. Jadi koreksi kapanpun, koreksi berapapun, ketika belum 2025, beli. Altcoin, belum altcoin season, beli. Bahkan sekarang, Polychain Capital, I1 ini, Bitcoin dan juga Ethereum-nya udah mulai dijual. Mereka membeli altcoin, terutama altcoin DeFi. Karena mereka tahu flow selanjutnya itu adalah altcoin. Ya. Tapi banyak teman-teman yang masih takut. Ya lihat harganya ya. Sama ya, saya takut juga. Tapi beli. Ya. Saya takut ya. Ngecek HP, wah turun nih. Saya takut. Tapi saya beli. Kalau kamu takut, tapi kamu nggak beli, itu kamu jangan di sini. Ya. Mending cari tempat lain ya, karena kripto hanya reward mereka yang berani, terutama berani mengambil keputusan dan juga risiko.